Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu yang berkesempatan mengikuti rilis berita resmi statistik BRS BPS Kabupaten Luwu Utara yang kami selenggarakan pada hari ini, Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 9 pagi. Adapun data-data atau indikator strategis yang akan kami sajikan dalam kegiatan rilis pada pagi hari ini ada 5, masing-masing yaitu profil kemiskinan Kabupaten Luwu Utara kondisi Maret 2024, kemudian indeks pembangunan manusia atau IPM Kabupaten Luwu Utara kondisi 2024, indeks pembangunan gender 2023, keadaan ketenaga kerjaan Kabupaten Luwu Utara kondisi Agustus 2024, serta luas panen dan produktivitas padi tahun 2024 di Kabupaten Luwu Utara. Bapak Ibu, kami berharap bahwa data-data yang kami sampaikan dalam kegiatan rilis pada pagi hari ini dapat memberi masukan serta evaluasi berharga bagi pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Baik Bapak Ibu, kami mulai kegiatan rilis pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk rilis yang pertama yang akan kami sampaikan yaitu profil kemiskinan Kabupaten Luwu Utara kondisi Maret 2024 sebagai berikut. Ya, sebelum kita masuk atau menyajikan terkait data-data kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara, maka berikut kami sajikan, kami sampaikan terkait konsep kemiskinan yang berlaku di BPS. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach yang diambil dari Handbook on Poverty and Inequality, The World Bank tahun 2009. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan baik itu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan ini diwakili oleh 52 jenis komoditi yang meliputi kelompok padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak. Kemudian untuk garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 komoditi di perkotaan dan 47 komoditi di perdesaan. Jadi jumlahnya berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Kemudian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sumber data yang digunakan dalam penghitungan kemiskinan di BPS yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional Susnas Konsumsi Pengeluaran Maret 2024 dengan ukuran sampel pada tahun 2024 secara nasional yaitu sebesar 345.000 rumah tangga yang tersebar di 514 kabupaten kota di Indonesia. Untuk Kabupaten Luwu Utara sendiri, sampel Susnas Maret 2024 sebesar 620 rumah tangga yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara. Ya, Bapak Ibu, jika kita perhatikan pada slide ini, tampak bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 11,24%. Data ini menurun 1,42 persen poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang saat itu sebesar 12,66%. Kemudian
pada slide ini kami sajikan perkembangan kemiskinan Kabupaten Luwu Utara, data mulai dari Maret 2020 sampai dengan Maret 2024. Jika kita lihat pada slide ini, nampak untuk persentase penduduk miskin dilambangkan melalui grafik garis, sedangkan untuk jumlah penduduk miskin disajikan melalui grafik batang. Tampak bahwa sepanjang Maret 2020 sampai dengan Maret 2024, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Untuk tahun Maret 2021 ada sedikit peningkatan karena terjadinya pandemi COVID di saat itu. Bapak Ibu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 36,46 ribu orang. Ini turun 4,33 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2023. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 11,24%. Data ini turun 1,42% poin terhadap Maret 2023. Kemudian Bapak Ibu, di slide ini kita bisa melihat perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Luwu Utara mulai dari Maret 2020 hingga Maret 2024. Jika kita lihat dalam tabel ini, tampak bahwa garis kemiskinan Maret 2024 meningkat 4,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Maret 2023. Garis kemiskinan Maret 2024 jika kita lihat di slide ini sebesar Rp431.980 yang mengindikasikan bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang ART-nya hanya 1 orang, maka rumah tangga tersebut tidak tergolong miskin apabila memiliki pendapatan minimal Rp431.980 sebulan. Kemudian jika 2 ART anggota rumah tangga, maka tidak miskin jika pendapatannya minimal 2 kali GK atau Rp863.960. Jadi garis kemiskinan ini tergantung dari jumlah atau banyaknya anggota rumah tangga di rumah tangga tersebut. Dengan demikian, besar kecilnya jumlah penduduk miskin suatu daerah sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan dan pendapatannya. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kami sajikan juga faktor-faktor apa yang terkait dengan kemiskinan Kabupaten Luwu Utara tahun 2024. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kemiskinan Kabupaten Luwu Utara di 2024 mengalami penurunan dibanding dengan kondisi tahun 2023. Yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi Luwu Utara hingga akhir tahun 2023 tercatat bernilai positif sebesar 5,12%, meningkat dibanding pertumbuhan ekonomi 2022 yang saat itu bernilai 4,54%. Pertumbuhan ini terjadi di semua sektor, termasuk di sektor pertanian yang banyak digeluti oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Kemudian, faktor yang menyebabkan turunnya kemiskinan juga karena adanya peningkatan beberapa harga komoditas pertanian seperti kakao, kemudian kelapa sawit, serta program peremajaan sawit rakyat atau dikenal dengan PSR di beberapa wilayah sudah mulai panen sehingga pendapatan petani meningkat. Kemudian sektor konstruksi meningkat yang ditandai adanya pembangunan di beberapa titik serta perbaikan jalan yang membuka lapangan kerja baru. Sektor transportasi tumbuh dengan baik yang menyebabkan pergerakan arus barang dan perputaran ekonomi masyarakat semakin tinggi. Kemudian penyaluran berbagai program pemerintah seperti program perlindungan dan jaminan sosial, pembangunan rumah tidak layak huni melalui program BSPS, program bantuan HALS, dan program bantuan air bersih SPAM. Bapak Ibu, dalam slide ini bisa kita lihat bagaimana kondisi persentase penduduk miskin kabupaten kota di Sulawesi Selatan sepanjang Maret 2023 dan Maret 2024. Jika kita lihat menurut grafik perubahan persentase kemiskinan 2023 sampai 2024, tampak bahwa Kabupaten Luwu Utara memiliki peringkat 4 terbesar dalam penurunan laju persentase kemiskinan,
yaitu turun sebesar 1,42 persen poin. Untuk penurunan terbesar ada di Kabupaten Tanah Toraja sebesar 1,69 persen poin, sedangkan yang mengalami penurunan terkecil yaitu di Kota Parepare sebesar 0,07 persen. Meski demikian, jika kita melihat dari posisi kemiskinan kabupaten kota di Lu Utara, tampak bahwa Lu Utara menempati peringkat kemiskinan tertinggi kelima dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Namun jika dilihat dari perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan perbaikan karena untuk tahun 2022 Kabupaten Lu Utara masuk dalam peringkat tertinggi ketiga kemiskinan di Sulawesi Selatan. Ya, Bapak Ibu, di slide ini bisa kita lihat juga bagaimana indikator kemiskinan lainnya atau indeks kemiskinan lainnya yang berupa indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan ditunjukkan oleh grafik garis yang berwarna hitam ini, sedangkan indeks keparahan kemiskinan ditunjukkan oleh grafik garis yang berwarna orange. Ini kami sajikan data mulai kondisi Maret 2020 sampai dengan Maret 2024. Pada grafik ini tampak bahwa untuk kondisi 2024, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Lu Utara menurun dibanding kondisi Maret 2023. Penurunan P1 atau indeks kedalaman kemiskinan dan P2 atau indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2024 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung lebih mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin menipis dibanding periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan di tahun belakangan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, indikator strategis kedua yang akan kami sampaikan yaitu terkait indeks pembangunan manusia atau IPM di Kabupaten Lu Utara. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami IPM maka perlu kita memaknai IPM itu sendiri, di mana IPM itu merupakan indikator jangka panjang sehingga perlu kehati-hatian dalam memaknainya. Bapak Ibu, kemajuan pembangunan manusia salah satunya dapat dilihat dari IPM ini sendiri, di mana kita bisa melihat bagaimana kecepatan IPM. Kecepatan IPM menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode. Kemudian IPM itu dikategorikan menjadi beberapa level ya. Level status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode, di mana ada 4 level di sini yang bisa kita lihat dalam slide ini, di mana sangat tinggi, dikatakan sangat tinggi jika angka IPM berada atau sama dengan 80, tinggi jika angka IPM berada antara 70 sampai 80, sedang jika angka IPM berada antara 60 sampai 70, dan dikatakan rendah jika angka IPM suatu daerah di bawah angka 60. Nah, Bapak Ibu, di slide ini kita bisa melihat bagaimana kondisi indeks pembangunan manusia Kabupaten Lu Utara kondisi tahun 2023 dan 2024. Untuk data IPM yang kami sajikan pada tahun ini agak mengalami perubahan dibandingkan metode penghitungan IPM sebelumnya, di mana untuk tahun 2020 ke atas dilakukan penyesuaian pada angka harapan hidup berdasarkan hasil dari sensus penduduk Longpong tahun 2020. Bapak Ibu, jika kita lihat dari slide ini tampak bahwa Kabupaten Lu Utara masuk dalam IPM berkategori tinggi, di mana pada tahun 2023 angkanya sebesar 73,31 dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2024 menjadi 74,04. Bapak Ibu, angka IPM itu sendiri dibentuk atau disusun berdasarkan beberapa komponen-komponen pembentuk yang bisa kita lihat dalam slide ini.
Untuk IPM Lu Utara 2023 menurut komponen pembentuk, umur harapan hidup saat lahir sebesar 73,56 tahun, harapan lama sekolah sebesar 12,59 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 8,14 tahun, dan pengeluaran per kapita sebesar Rp12.513. Kemudian untuk IPM 2024 menurut komponen pembentuknya, umur harapan hidup saat lahir adalah 73,87 tahun, harapan lama sekolah menjadi 12,61 tahun, rata-rata lama sekolah menjadi 8,37 tahun, dan pengeluaran per kapita penduduk menjadi Rp12.866. Di slide ini kita bisa lihat bagaimana pergerakan angka IPM dan perbandingan angka IPM antara Kabupaten Lu Utara dengan Sulawesi Selatan pada umumnya. Bisa kita lihat bahwa baik untuk Lu Utara maupun Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020 sampai 2024. Di slide ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk Lu Utara diwakili oleh garis berwarna orange, sedangkan untuk Sulawesi Selatan diwakili oleh grafik berwarna hijau. Bapak Ibu, angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan Indonesia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara atau daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Bapak Ibu, di slide ini bisa kita lihat juga bagaimana peta tematik status IPM dan grafik IPM menurut kabupaten kota se-Sulawesi Selatan tahun 2024. Jika kita lihat dalam grafik ini, tampak bahwa angka IPM tertinggi berada di kota Makassar, yaitu sebesar 85,23, sedangkan angka IPM terendah berada di Kabupaten Jeneponto 69,45. Untuk Lu Utara sendiri adalah sebesar 74,04 atau berada dalam peringkat ke-10 dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Hal ini cukup baik karena untuk IPM di Kabupaten Lu Utara peringkatnya mengalami perbaikan, di mana yang sebelumnya menjadi peringkat ke-12 untuk tahun 2024 ini membaik menjadi IPM dengan peringkat ke-10 tertinggi dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya Bapak Ibu, di slide ini akan kami sajikan bagaimana perkembangan atau tren dari komponen-komponen IPM, baik yang ada di Lu Utara dan bagaimana perbandingannya dengan komponen IPM di Sulawesi Selatan. Untuk slide ini kami mulai dari komponen IPM usia harapan hidup atau biasa disingkat UHH. Untuk usia atau umur harapan hidup saat lahir itu sendiri merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Umur harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Umur harapan hidup Kabupaten Lu Utara pada tahun 2023 sebesar 73,56 dan pada tahun 2024 sebesar 73,87 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 73 sampai 74 tahun. Kalau kita lihat grafiknya terus mengalami perbaikan atau peningkatan dari tahun ke tahun. Dibanding dengan tahun sebelumnya, usia harapan hidup di Lu Utara tahun 2023 tumbuh 0,44%. Kemudian pada tahun 2024 tumbuh sebesar 0,42%. Kemudian berikut kita lihat tren komponen IPM yang berikutnya, yaitu harapan lama sekolah. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwa juga terjadi peningkatan angka harapan lama sekolah dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya tidak sesignifikan dengan komponen-komponen IPM lainnya. Angka harapan lama sekolah sendiri dapat definisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan
akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah atau HLS Kabupaten Luhut Utara pada tahun 2023 itu sebesar 12,59, kemudian tahun 2024 itu meningkat menjadi 12,61. Bisa kita lihat di grafik garis yang berwarna orange, yang berarti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 dan 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12-13 tahun atau setara dengan pendidikan diploma 1 atau D1. Kemudian dibanding dengan tahun sebelumnya, HLS atau Harapan Lama Sekolah Luhut Utara tahun 2023 tumbuh 0,08% dan 2024 0,16%. Dengan peningkatan atau tumbuhnya indikator ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Luhut Utara semakin baik atau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian berikutnya bisa kita lihat dari komponen IPM rata-rata lama sekolah. Jika kita perhatikan sama dengan komponen-komponen IPM lainnya, antara tahun 2020 atau sepanjang tahun 2020 sampai 2024 juga terus mengalami peningkatan, dan peningkatan cukup baik terjadi di antara 2022 sampai 2024, yang jika kita lihat dari grafik ini peningkatannya cukup signifikan atau cukup tajam dibanding antara tahun 2020 sampai 2022. Rata-rata lama sekolah dapat definisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS Kabupaten Luhut Utara pada tahun 2023 bisa kita lihat dalam grafik ini adalah sebesar 8,14 tahun. Kemudian pada tahun 2024 menjadi 8,37 tahun. Artinya bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Luhut Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8-9 tahun, atau jika dikonversikan sudah menamatkan pendidikan sampai kelas 1 SMP. Dibanding dengan tahun sebelumnya, RLS Luhut Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 3,43% dan 2024 tumbuh 2,83%. Hal ini menunjukkan perbaikan yang juga terus terjadi dari tahun ke tahun. Kemudian Bapak Ibu, untuk tren komponen IPM yang berikutnya adalah pengeluaran per kapita per tahun atau PPP yang disesuaikan daya beli. Ini bisa kita melihat bagaimana perkembangan daya beli masyarakat dari tahun ke tahun. Untuk di slide ini kami sajikan perbandingan antara Luhut Utara dengan Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Cukup menarik di sini Bapak Ibu kalau kita perhatikan, karena untuk komponen-komponen IPM yang lainnya posisi Luhut Utara selalu berada di bawah Sulawesi Selatan. Namun khusus untuk perkembangan dari pengeluaran per kapita per tahun ini tampak bahwa angka Luhut Utara berada di atas angka Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya. Bapak Ibu, pengeluaran per kapita per tahun didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Semakin rendah nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk, yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa. Dibanding dengan tahun sebelumnya, pengeluaran per kapita per tahun atau daya beli penduduk Luhut Utara tahun 2023 itu tumbuh 3,37%, sementara untuk tahun 2024 tumbuh 2,82%, yang juga menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kami akan menyajikan indikator strategis yang ketiga dalam kesempatan rilis pada pagi hari ini, yaitu terkait indeks pembangunan gender. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah indeks pembangunan manusia, kalau untuk indikator strategis ini adalah indeks pembangunan gender, di mana kita ingin melihat bagaimana perbandingan indeks pembangunan manusia di antara penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan. Bapak Ibu,
Untuk indeks pembangunan gender atau IPG adalah rasio dari IPM laki-laki dan IPM perempuan, yang dari angka ini kita bisa melihat bagaimana besarnya ketimpangan gender antar laki-laki dan perempuan. Angka IPG itu sendiri diperoleh dari pembagian antara IPM perempuan di IPM laki-laki, sehingga dari hasil ini kita bisa membuat suatu kategori IPG di mana dikatakan bahwa indeks pembangunan gender itu rendah jika angkanya di bawah 90 dan indeks pembangunan gender tinggi jika angkanya di atas 90. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, kalau nilai 100 menunjukkan bahwa IPM perempuan dan IPM laki-laki sama, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu, dalam slide ini kami sajikan grafik-grafik terkait bagaimana kondisi IPG, pertumbuhan IPG, dan perkembangan IPG di Sulawesi Selatan dan Luwu Utara. Bisa kita lihat dalam ketiga slide yang kami sajikan dalam slide ini. Yang pertama, untuk angka IPG tahun 2023 Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, tampak di dalam grafik ini bahwa angka IPG tertinggi ada di Kabupaten Nrekang dengan angka sebesar 98,43. Untuk yang paling rendah berada di Kabupaten Takalar di mana angka IPG-nya itu sebesar 88,1. Sementara untuk Luwu Utara sendiri berada pada peringkat ke-19 dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ya, atau peringkat ke-6 terendah dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, angka IPG Luwu Utara masih masuk dalam kategori IPG tinggi karena angkanya berada di atas angka 90 seperti pada pembagian kategori yang sudah kita sampaikan atau kita sajikan dalam slide sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu, di slide di sampingnya ini kami sajikan bagaimana pertumbuhan IPG dari tahun 2022 dibanding dengan 2023. Hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik untuk Kabupaten Luwu Utara. Karena jika kita lihat atau kita bandingkan dengan di slide di sampingnya, meskipun IPG Luwu Utara masuk dalam peringkat 6 terendah dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, namun untuk pertumbuhannya, Luwu Utara masuk dalam peringkat keempat yang mengalami perubahan angka IPG tertinggi dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi pertumbuhan IPG Luwu Utara berada pada peringkat keempat tercepat dari 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun untuk angka IPG-nya sendiri masih berada di peringkat ke-6 terendah dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian di sampingnya ini Bapak Ibu kami sajikan bagaimana perkembangan atau perbandingan angka IPG Kabupaten Luwu Utara dengan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya. Tampak bahwa untuk IPG, indeks pembangunan gender Kabupaten Luwu Utara yang diwakili oleh grafik garis berwarna orange, angkanya masih berada di bawah angka IPG Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh grafik garis berwarna biru. Nah, di sini Bapak Ibu perkembangan IPG Kabupaten Luwu Utara terus mengalami peningkatan selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2020. Pada tahun 2022, nilai indeks pembangunan gender Kabupaten Luwu Utara masuk ke kategori tinggi dari tahun sebelumnya yang masih termasuk kategori rendah. Jadi, mulai tahun 2022 sampai 2023 sudah masuk ke kategori tinggi karena angkanya di atas 90 dibanding dengan kondisi tahun 2020 sampai 2021 yang masih rendah karena angka IPG di bawah angka 90. Kemudian Bapak Ibu, di dalam slide ini bisa kita lihat bagaimana
perkembangan IPM laki-laki dan perempuan per komponen tahun 2020 dan 2023. Sama seperti untuk perkembangan angka IPM tadi, baik dari harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan usia harapan hidup. Untuk laki-laki diwakili oleh grafik batang yang berwarna biru, sedangkan untuk yang perempuan diwakili oleh grafik batang yang berwarna pink. Untuk harapan lama sekolah perempuan dan laki-laki hampir mencapai kesetaraan dengan selisih 0,01. Kemudian untuk rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Untuk usia harapan hidup perempuan di Kabupaten Utara lebih tinggi dari usia harapan hidup laki-laki. Dan untuk pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan masih sangat timpang ya Bapak Ibu, masih sangat timpang dengan daya beli laki-laki lebih tinggi dibanding dengan daya beli perempuan. Hal ini bisa disebabkan karena penduduk laki-laki yang lebih biasanya melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas bekerja atau ekonomi, sementara kaum perempuan biasanya dalam sektor domestik atau rumah tangga. Bapak Ibu, jika kita lihat dalam slide yang di atas ini juga menunjukkan bagaimana perkembangan IPG Kabupaten Utara terus mengalami peningkatan selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2020. Pada tahun 2022, nilai indeks PON gender Kabupaten Utara masuk ke kategori tinggi dari tahun sebelumnya yang masih termasuk kategori rendah. Dalam grafik di slide ini bisa kita lihat ya bahwa angka IPM laki-laki masih berada di bawah, masih selalu berada di atas angka IPM perempuan. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke penyampaian indikator strategis yang keempat dalam rilis pada hari ini, yaitu terkait kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Utara. Untuk data ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Utara, kita mengambilnya dari data Sakernas Agustus 2024. Sakernas ini adalah survei Angkatan Kerja Nasional yang secara rutin dilakukan selama 2 kali dalam setahun, baik pada bulan Februari dan bulan Agustus. Untuk bulan Agustus jumlah sampel 30.788 blok sensus atau 307.880 rumah tangga yang tersebar secara proporsional untuk penyajian indikator ketenagakerjaan hingga level provinsi dan kabupaten kota. Sedangkan untuk Sakernas yang dilakukan pada bulan Februari biasanya hanya digunakan untuk estimasi tingkat provinsi. Bapak Ibu, dalam slide berikut ini kita bisa lihat bagaimana kondisi struktur ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara untuk kondisi Agustus 2024. Tampak bahwa untuk penduduk usia kerja Agustus 2024 sebesar 257.294 orang. Penduduk usia kerja ini adalah penduduk yang berada di atas angka 15. Jadi penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun. Penduduk usia kerja terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Untuk angkatan kerja sendiri pada Agustus 2024 itu sebesar 178.129 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 8.304 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Kemudian untuk bukan angkatan kerja sebesar 79.165 orang atau mengalami penurunan sebesar 4.542 orang dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Kemudian untuk angkatan kerja ini sendiri, Bapak Ibu, bisa kita bagi lagi antara penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur atau pengangguran. Untuk penduduk yang bekerja sebesar 173.872 orang, mengalami peningkatan sebanyak 8.505 orang dibandingkan dengan Agustus 2023. Sedangkan untuk pengangguran di sini menunjukkan perbaikan yang cukup baik, yaitu sebesar 4.257 orang, yang mana angkanya ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2023, yaitu sebesar 201 orang.
Bapak Ibu, dalam slide ini bisa kita lihat bagaimana kondisi tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin di Luwu Utara. Mulai dari Agustus 2022 hingga Agustus 2024. Tampak bahwa tingkat pengangguran TPT di Kabupaten Luwu Utara secara global atau secara umum terus mengalami peningkatan, yaitu di tahun 2022 sebesar 2,81%. Kemudian di 2023 menurun menjadi 2,63%, dan tahun 2024 menurun lagi sebesar 2,39%. Tingkat pengangguran terbuka ini sendiri menunjukkan banyaknya persentase penduduk yang menganggur di suatu wilayah. Untuk angka 2,39% dapat kita indikasikan bahwa jika di antara 100 penduduk usia kerja terdapat 2 sampai dengan 3 orang penduduk usia kerja yang menganggur. Nah, di slide ini Bapak Ibu, selain kita bisa melihat bagaimana TPT secara global, bisa kita melihat juga bagaimana perbandingan antara tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan tingkat pengangguran perempuan. Untuk Agustus 2024 terhadap Agustus 2023, tampak bahwa tingkat pengangguran terbuka laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,28% poin, dan tingkat pengangguran terbuka perempuan mengalami penurunan sebesar 0,18% poin. Jika kita lihat untuk Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka perempuan lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran terbuka laki-laki, di mana untuk tingkat pengangguran terbuka perempuan sebesar 3,54%, sedangkan untuk laki-laki sebesar 1,67%. Kemudian di slide ini bisa kita lihat bagaimana perbandingan tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, baik untuk Agustus 2023 maupun Agustus 2024. Untuk tahun 2024 atau Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka tertinggi tercatat di Kota Makassar, yaitu sebesar 9,71%. Angkanya itu mengalami penurunan dibanding 10,6% di tahun 2023. Untuk tingkat pengangguran terendah di Kabupaten Nrekang sebesar 1,51%. Untuk tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Selatan sebesar 4,19%. Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka Luwu Utara sendiri sebesar 2,39%. Untuk tingkat pengangguran terbuka atau TPT Luwu Utara di Agustus 2024 ini mengalami penurunan dibanding Agustus 2024 yang sebesar 2,63%. Untuk tahun 2024 ini Luwu Utara menempati peringkat 7 kabupaten dengan TPT terendah di Sulawesi Selatan. Angkanya mengalami perbandingan dibanding tahun 2024, di mana pada tahun 2024 Luwu Utara menempati peringkat ke-9 terendah TPT di Sulawesi Selatan. Jadi mengalami perbaikan dari peringkat 9 tahun 2023 menjadi peringkat ke-7 di tahun 2024 untuk tingkat pengangguran terendah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nah, Bapak Ibu, berikut kita melihat angka tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin di Kabupaten Luwu Utara. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja bisa kita lihat Agustus 2022 hingga Agustus 2024, di mana untuk Agustus 2024 sebesar 72,23%, kemudian mengalami penurunan di Agustus 2023 sebesar 66,98%, dan mengalami sedikit peningkatan di Agustus 2024 menjadi 69,23%. Tingkat partisipasi angkatan kerja ini sendiri Bapak Ibu mengindikasikan berapa besar persentase usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, sehingga dengan angka 69,23% ini di Agustus 2024
dapat diindikasikan bahwa dari sekitar 100 penduduk usia kerja di Lu Utara, terdapat sekitar 69 orang penduduk yang aktif secara ekonomi di wilayah tersebut. Bapak Ibu, untuk tingkat partisipasi angkatan kerja ini diperoleh dari persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja di suatu wilayah. Jika kita lihat menurut jenis kelamin, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki untuk Agustus 2024 maupun di 2023 dan 2022 selalu lebih tinggi dibanding tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Untuk Agustus 2024 sendiri, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 84,96%, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 53,34%. Jika dilihat perbandingan antara 2024 dengan Agustus 2023, tampak bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki naik 2,79 persen poin dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan naik 1,72 persen poin. Nah, Bapak Ibu, di slide ini bisa kita lihat bagaimana struktur lapangan pekerjaan utama di Lu Utara ya, yang bisa dibagi menjadi 3 sektor, yaitu pertanian, manufaktur, dan jasa. Untuk Agustus 2024 terdapat sekitar 173.872 penduduk yang bekerja ya, masing-masing yang terserap di pertanian sebesar 46,87% atau sekitar 81.486 orang. Kemudian di sektor manufaktur ada sekitar 9,98% atau sekitar 17.356 orang, dan di sektor jasa sekitar 43,15% atau 75.030 orang. Sehingga kalau kita lihat dari sektor ini, sektor pertanian masih menempati persentase terbesar dari penduduk yang bekerja di Kabupaten Lu Utara, yang kemudian disusul dengan sektor jasa, dan terakhir adalah sektor manufaktur. Jika kita melihat dari perubahan distribusinya, untuk sektor manufaktur terjadi perubahan untuk tahun 2024 di mana mengalami penurunan sebesar 3.216 dibanding dengan tahun 2023, dan di sektor jasa mengalami peningkatan sebanyak 11.721 orang dibandingkan dengan tahun 2023. Kemudian Bapak Ibu, di slide ini kita bisa lihat bagaimana status pekerjaan utama di Kabupaten Lu Utara, yaitu untuk buruh karyawan pegawai sebesar 27,09%, berusaha sendiri 23,9%, pekerja keluarga tidak dibayar 22,74%, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 18,75%, pekerja bebas 5,27%, dan berusaha dibantu buruh tetap sebesar 2,25%. Sehingga kita bisa melihat atau menyimpulkan dari data ini bahwa untuk pekerjaan utama di Kabupaten Lu Utara masih didominasi oleh pekerja dengan status buruh, karyawan, atau pegawai. Sedangkan yang terkecil adalah penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap. Untuk perubahan distribusi sendiri, untuk buruh karyawan pegawai mengalami tambahan sebanyak 10.326 orang dari tahun 2023. Kemudian berusaha sendiri bertambah sebesar 6.988. Untuk pekerja keluarga berkurang ya, minus 395 orang. Berusaha dibantu buruh tidak tetap berkurang 4.187 dibanding dengan tahun sebelumnya. Pekerja bebas berkurang sebanyak 3.340 orang, dan yang berusaha dibantu buruh tetap juga mengalami penurunan sebesar 887 orang. Kemudian Bapak Ibu, di slide ini bisa kita lihat bagaimana persentase pekerja formal dan informal di Lu Utara untuk kondisi data Agustus 2022 sampai Agustus 2024. Untuk pekerja formal sendiri itu adalah berusaha dibantu buruh tetap dan buruh karyawan pegawai, sedangkan informal meliputi pekerja dengan status berusaha sendiri,
berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau tak dibayar. Nah, jika kita lihat dalam slide ini, bisa kita lihat bagaimana kondisi pekerja formal maupun informal, di mana untuk pekerja informal diwakili oleh grafik batang yang berwarna merah, sedangkan untuk pekerja formal diwakili oleh grafik batang yang berwarna hijau. Tampak dari slide ini bisa kita simpulkan bahwa untuk status pekerjaan di Kabupaten Luwu Utara masih didominasi oleh penduduk yang berasal dari atau bekerja di sektor informal, di mana untuk Agustus 2024 sebesar 70,66% di sektor informal, sedangkan di sektor formal hanya sebesar 29,34%. Bapak Ibu, penduduk bekerja pada kegiatan formal Agustus 2024 mengalami kenaikan dibanding Agustus 2023, yaitu 4,2 persen poin, terutama pada buruh karyawan pegawai. Kemudian pekerja informal mengalami penurunan dibanding Agustus 2023 dengan penurunan terbanyak pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap. Jadi kalau kita lihat di sini, meskipun untuk pekerja informal yang mendominasi lapangan kerja di Kabupaten Luwu Utara, namun mengalami perbaikan karena jumlah pekerja informal terus mengalami penurunan, sementara pekerja formal mengalami peningkatan di tahun 2024. Selanjutnya Bapak Ibu, di slide ini bisa kita lihat bagaimana karakteristik atau kondisi penduduk bekerja menurut status pendidikannya di Kabupaten Luwu Utara. Bisa kita lihat bahwa sekitar 15,01% dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi diploma ke atas yang bekerja di Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan untuk yang pendidikan SD masih cukup banyak, ya, cukup mendominasi, yaitu sebanyak 61.907 orang atau sebesar 35,60%. Jika kita lihat, ya Bapak Ibu, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah meskipun tampak mendominasi dari sektor pekerjaan di Kabupaten Luwu Utara, namun jika dilihat grafiknya atau series datanya dari tahun ke tahun cukup baik karena mengalami penurunan. Penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah terus mengalami penurunan mulai dari Agustus 2022 41,61%, kemudian turun menjadi 38,55% di Agustus 2023 dan turun lagi menjadi 35,6% di Agustus 2024. Sementara untuk penduduk yang bekerja dari lulusan universitas mengalami peningkatan, di mana Agustus 2022 9,84%, kemudian meningkat 10,29% di Agustus 2023 dan meningkat lagi di Agustus 2024 menjadi 12,82%. Baik Bapak Ibu, berikut kita masuk dalam slide terakhir, penyajian rilis indikator resmi DRS BPS Kabupaten Luwu Utara, yaitu terkait luas panen dan produksi padi. Untuk luas panen dan produksi padi diperoleh dari hasil pengamatan KSA dan survei ubinan yang dilakukan oleh pegawai BPS bersama dengan mitra BPS Kabupaten Luwu Utara. Bapak Ibu, untuk proses penghitungan produksi padi dan beras bisa kita lihat dalam slide berikut ini yang disajikan secara ringkas, di mana produksi padi dihitung dengan metode yang mengintegrasikan dua sistem pengumpulan data, yaitu perkalian antara luas panen dengan produktivitas untuk mendapatkan produksi padi. Luas panen diperoleh dari metode kerangka sampel area dengan satuan hektar, sedangkan produktivitas diperoleh melalui metode ubinan berbasis subsegmen KSA dengan satuan ton per hektar. Bapak Ibu, sebagai dasar penghitungan luas panen padi, maka dalam slide berikut ini disajikan luas lahan baku sawah atau LBS 2019 yang bersumber dari keputusan Menteri ATR
Kepala BPN nomor 86 SKPG 0303 Romawi 12 2019 tanggal 17 Desember tahun 2019 tentang penetapan luas lahan baku sawah Sulawesi Selatan tahun 2019, di mana ditetapkan untuk luas lahan baku sawah Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah sebesar 654.818 hektar. Informasi luas lahan baku sawah tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan luas panen padi, di mana penetapan updating lahan baku sawah atau LBS dilakukan setiap 3 tahun sekali oleh ATR BPN. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri ATR Kepala BPN nomor 686 SKPG 0303 Romawi 12 tahun 2019 di tanggal 17 Desember 2019 diketahui bahwa untuk luas lahan baku Lu Utara ditetapkan sebesar 27.822 hektar. Informasi luas lahan baku sawah ini juga digunakan sebagai dasar penghitungan luas panen padi, khususnya yang berlaku untuk Kabupaten Lu Utara. Selanjutnya Bapak Ibu, di slide ini bisa kita lihat luas panen padi Kabupaten Lu Utara dalam satuan ribuan hektar antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Total luas panen padi pada tahun 2024 ya, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember diperkirakan mencapai 39,87 ribu hektar atau mengalami peningkatan sebesar 2,82 ribu hektar atau meningkat sebesar 7,62% dibandingkan dengan tahun 2023. Kemudian luas panen Subron 1 Januari-April 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,44 ribu hektar, yaitu dari 11,44 ribu hektar menjadi 12,88 ribu hektar atau meningkat sebesar 12,61%. Kemudian diikuti kenaikan di Subron 2 dan juga potensi kenaikan di Subron 3 seperti yang kita lihat di slide di sampingnya, yaitu sebesar 0,38 ribu hektar dan 1.000 hektar 1.000 hektar yang mengalami peningkatan di 2023 ke 2024. Perlu kami memberi catatan di sini Bapak Ibu bahwa untuk luas panen total 2024 adalah angka sementara, karena untuk bulan Oktober sampai Desember 2024 merupakan angka potensi berdasarkan hasil KSA padi September 2024. Bapak Ibu, berikut kami sampaikan fenomena terkait luas panen padi untuk tahun 2023 dan 2024 di Kabupaten Lu Utara. Panen padi di Kabupaten Lu Utara terjadi setiap bulan karena faktor sarana irigasi yang memadai, kemudian berada dalam zona peralihan, yaitu musim hujan bisa datang setiap saat, serta jadwal tanam tidak sama tergantung kesepakatan petani dan musim hujan di kecamatan setempat. Kemudian panen raya terjadi 2 kali setahun. Tahun 2024, panen raya pertama di bulan April memiliki luas panen lebih tinggi daripada panen raya kedua di bulan September. Sebaliknya pada tahun 2023, luas panen raya pertama di bulan April lebih rendah daripada luas panen raya kedua di bulan Oktober. Peningkatan luas panen pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya percepatan musim tanam pada periode Oktober sampai Maret 2023 dan adanya bantuan pumpanisasi program perluasan area tanam PAT dari Kementan. Kemudian Bapak Ibu, kalau tadi luas panen padi, kemudian bisa kita lihat dalam slide ini bagaimana produksi padi Kabupaten Lu Utara berdasarkan satuan ribu ton GKG atau gabah kering giling dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Yang kita bisa lihat dalam slide di berikut ini. Jadi untuk
grafik garis yang berwarna biru untuk melihat bagaimana pergerakan produksi padi sepanjang tahun 2022, untuk grafik warna hijau untuk tahun 2023, dan untuk orange untuk tahun 2024. Jika kita lihat dari grafik ini, tampak bahwa total produksi padi pada tahun 2024 mulai dari Januari sampai Desember diperkirakan mencapai 208,26 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 13,55 ribu ton atau 6,96% dibanding tahun 2023. Kemudian jika kita lihat di sampingnya, di grafik di sampingnya, tampak bahwa produksi padi subron 1 untuk Januari sampai April 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,9 ribu ton atau 20,73% karena mengalami peningkatan dari 57,62 ribu ton di tahun 2023 untuk subron 1 menjadi 69,57 ribu ton di subron 1 2024, yaitu mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan April, dan diikuti dengan kenaikan di subron 2 dan juga potensi penurunan di subron 3 sebesar 2,52 dan 0,92 ribu ton. Sama seperti slide sebelumnya, untuk luas panen padi kami sampaikan catatan bahwa untuk produksi padi September sampai dengan Desember 2024 merupakan angka sementara karena menggunakan angka luas panen September 2024 dan potensi luas panen Oktober sampai Desember 2024 serta rata-rata produktivitas subron 3 tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Adapun fenomena kondisi produksi padi tahun 2023 sampai 2024 yaitu bahwa sejalan dengan meningkatnya luas panen sebesar 7,62%, produksi padi juga mengalami peningkatan sepanjang tahun 2024. Meskipun produktivitas turun dari 52,55 kintal per hektar pada tahun 2023 menjadi 52,23 kintal per hektar pada tahun 2024. Di samping itu, kenaikan produksi padi terbesar sementara terjadi pada bulan April, September, dan November yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 13,11 ribu ton gabah kering giling atau GKG 31,8%, 9,23 ribu ton GKG 33,23%, dan 4,87 ribu ton GKG 29,54% dibandingkan dengan tahun 2023. Bapak Ibu, untuk slide berikutnya bisa kita lihat bagaimana produksi beras Kabupaten Luwu Utara dalam satuan ribu ton beras untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Tampak dari grafik ini bahwa total produksi beras padi tahun 2024 diperkirakan mencapai 116,51 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 7,77 ribu ton atau 6,96% dibanding tahun 2023. Kemudian untuk produksi beras bisa kita lihat di grafik di sampingnya bahwa untuk subron 1 Januari sampai April 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,86 ribu ton, diikuti kenaikan di subron 2 dan juga potensi penurunan di subron 3 masing-masing sebesar 1,44 dan 0,53 ribu ton. Perlu kami beri catatan di sini sama seperti yang sebelumnya bahwa untuk produksi beras September sampai Desember 2024 merupakan angka sementara karena menggunakan angka luas panen September 2024 dan potensi luas panen Oktober sampai Desember 2024 serta rata-rata produktivitas subron 3 2018 sampai tahun 2023. Kemudian Bapak Ibu, di slide yang terakhir ini bisa kita lihat bagaimana kondisi produksi, konsumsi, dan neraca beras Kabupaten Luwu Utara 2024 dalam ribu ton. Dari grafik dapat dilihat bahwa produksi beras sepanjang tahun 2024 yaitu mulai Januari sampai Desember yang diwakili oleh garis warna hijau itu sebesar
119,51 ribu ton untuk produksi beras. Sementara dari grafik bisa kita lihat juga yang untuk grafik garis warna merah tampak bahwa sepanjang tahun 2024 mulai Januari sampai Desember 2024 untuk konsumsi beras sejumlah 37,16 ribu ton. Sehingga dari selisih produksi dan konsumsi beras didapat nilai neraca atau selisih produksi beras sebesar 82,35 ribu ton yang merupakan pengurangan antara produksi beras 119,51 ribu ton dengan konsumsi beras 37,16 ribu ton. Sehingga bisa dikatakan juga bahwa untuk Kabupaten Luwu Utara di tahun 2024 ini mengalami surplus sebesar 82,35 ribu ton beras. Kelebihan beras tersebut biasanya sebagian disimpan oleh petani sebagai cadangan pangan selama menunggu panen berikutnya. Kemudian ada juga yang berada di penggilingan dari penjualan petani, berada di pedagang beras, dan berada di rumah-rumah makan. Demikian Bapak Ibu rilis berita resmi statistik BRS Kabupaten Luwu Utara yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 6 Desember 2024. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu semuanya, dan kami mengucapkan permohonan maaf jika dalam penyampaian rilis ini ada hal-hal atau ada perkataan kami yang kurang berkenan. Akhirnya kami mengucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.